Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan Asmaul Husna. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Al-Qahhar. Artinya Allah yang Maha Perkasa. Asmaul Husna ini, Al-Qahhar ini merupakan sebuah jawaban bagi manusia yang ada rasa dirinya itu sombong atau takabur. Sebab kadang manusia itu lupa ketika Allah berikan kelebihan, baik itu sifatnya harta, kemudian sifatnya prestasi, atau mungkin ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu pasti ya, namanya manusia wajar ada rasa tinggi hati, ada merasa lebih dari orang lain, itu biasa. Nah, akan tetapi jangan sampai kebiasaan itu atau wajarnya itu menjadi lupa kepada siapa sebenarnya yang memberikan itu semua. Misalnya ketika Allah berikan kendaraan yang baik, kemudian dia lupa kepada Allah sehingga dia merasa itu sebagai hasil jerih payahnya. Nah, ketika kita sudah ada rasa itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, bukan untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Nah, kalau kita bicara orang lain biarlah itu sesuatu yang agak panjang, tetapi yang berbahaya itu justru untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya kata Rasulullah SAW, kalau ada satu al-kibr aja, rasa sombong dalam hati, itu bisa membakar seluruh amal soleh kita. Nauzubillah. Makanya kalau kita pelajari tentang Al-Qahhar ini, atau Allah yang memiliki sifat Al-Qahhar yang Maha Perkasa, itu artinya semua yang kita miliki, semua yang kita hadapi, semua yang kita raih, itu semua adalah hakikatnya Allah yang memberikan. Karena Allah yang memberikan segalanya, dan Allah juga yang segalanya memberikan apapun yang kita raih. Nah, Al-Qahhar ini Allah memberikan gambaran bahwa tidak ada yang kekuatan, tidak ada kekuatan selain Allah, tidak ada kekuatan yang perkasa selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana juara dunia Mike Tyson ya, itu kurang apanya dia juara dunia, tetapi suatu saat dia bisa kalah juga. Atau mungkin juara-juara lainnya, itu kekuatan manusia, ada umurnya, ada usianya, pasti suatu saat akan menurun. Tapi kalau kekuasaan Allah itu nggak pernah berkurang, nggak pernah berhenti ya. Untuk itu maka kalau kita pelajari tentang Al-Qahhar ini, insya Allah hati kita akan semakin lunak, hati kita akan semakin tawazu, hati kita akan semakin rendah hati, karena hakikatnya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau kita seorang guru gitu ya, kita tidak merasa bahwa kita lebih tinggi segala sesuatu dari murid kita, sehingga murid kita hormati dengan cara-cara yang pas untuk mereka. Tentu tidak usah yang biasanya murid mencium tangan gurunya, kemudian karena dia tawadhu gurunya yang mencium tangan murid, tidak seperti itu juga, tetap proporsional. Tapi hati kita itu jangan pernah merasa tinggi hati. Nah, sehingga nanti ketika mengajarnya seorang ibu guru atau bapak guru itu akan terasa oleh anaknya itu, oh ngajarnya dengan hati. Nggak usah kita omongin, saya ngajar dengan hati ya, pokoknya tenang ya, baru sambil nekek misalnya. Tidak seperti itu. Nah, tetapi orang yang ingat senantiasa kepada Allah, yang memiliki sifat Al-Qahhar, Allah yang Maha Perkasa, dia akan terus merasa dirinya itu ya punya punya kelemahan, tidak ada yang sempurna manusia. Nah, mudah-mudahan dengan Al-Qahhar ini kita semakin yakin Allah yang Maha Perkasa, dan kita memiliki sifat tawadhu. Rendah hati kita itu akan timbul. Insya Allah rendah hati itu bukan akan menghinakan orangnya, tetapi rendah hati itu justru akan meninggikan derajatnya. Bukan hanya derajat di dunia, tetapi yang penting adalah derajat di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.